Ya, selamat pagi anak-anak. Kembali kita bertemu lagi dengan Pak Toto. Ya, walaupun minggu lalu kita libur, ya, tetapi saya yakin bahwa kalian tidak bosan ya, mendengar suara saya. Ya, suara yang merdu sekali. Ya, ya. Kita kembali belajar IPS. Ya, mudah-mudahan tidak bosan ya dengan pelajaran IPS, karena biasanya IPS itu pelajaran yang membosankan ya, umumnya membosankan karena hafalan terus ya. Tapi sebenarnya pelajaran IPS menyenangkan ya, menyenangkan karena juga belajar tentang diri kita sendiri, bagaimana kita hidup ya, kita hidup. Nah, pertemuan pada saat ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Ya, interaksi sosial. Yang minggu lalu sudah ada interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Nah, sekarang kita akan lihat bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya. Oke. Nah, setelah mempelajari bagian ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan proses bentuk interaksi sosial asosiatif. Kemudian yang kedua, menjelaskan proses bentuk interaksi sosial disosiatif. Berikutnya, yang ketiga, menyebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang keempat, menyebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Ini 4 yang harus kita pelajari. Ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya, yang pertama adalah yang A adalah proses-proses yang asosiatif. Ya, proses asosiatif. Proses asosiatif ini biasanya adalah proses yang menuju kepada kerjasama, ya, atau bentuk-bentuk yang membangun biasanya. Nah, bentuk-bentuknya itu ada kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Ya, jadi ada 3 proses asosiatif: kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Nah, kemudian yang proses yang disosiatif ini biasanya proses yang saling merenggangkan hubungan ya. Dalam masyarakat biasanya seperti itu. Ya, ada 3 juga, yaitu kompetisi atau persaingan, kemudian kontravensi, dan yang ketiga pertentangan atau konflik. Ya, sering mendengar ini ya semuanya ya, kerjasama, akomodasi, asimilasi, kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Ini sering mendengar ya. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya semuanya itu. Ya, kita lihat sekarang yang pertama, proses-proses yang asosiatif. Nah, proses asosiatif apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Ya, mengarah kepada kesatuan pandangan. Jadi mereka bisa bersatu. Ya. Ini kita bersalaman, deal. Ya, deal itu berarti ada kesatuan pandangan, ya. Nah, yang pertama kita lihat kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Ya, jadi tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Bentuknya yaitu bentuk dari kerjasama ini ada kerukunan. Ya, kerukunan, kemudian bergaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Ya, nanti kita lihat ini ya. Berikutnya. Ya, kerukunan. Nah, kerukunan merupakan bentuk kerjasama yang mencakup gotong royong dan tolong menolong. Sering ya, ini sering dilakukan ya. Kerjasama yang mencakup gotong royong dan tolong menolong. Kalian juga sering ya waktu SD sering kali kerjasama nyontek. Nah,
bukan kerukunan ini ya, tapi ini bukan kerukunan. Tapi ada juga tolong menolong, ya tolong menolong ya pasti sudah biasa. Kemudian yang kedua bargaining, ini mungkin kalian baru mendengar bargaining, merupakan pelaksanaan pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi lebih sesuai dengan perjanjian. Ini ada perjanjian, jadi pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih sesuai dengan perjanjian. Ya. Apa perjanjiannya? Nah, nanti akan ada pertukaran. Ya. Kemudian yang ketiga ada kooptasi atau cooptation. Ya. Merupakan proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam organisasi demi kestabilan organisasi yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya ada pemimpin baru, biasanya ini ya akan ada penyesuaian. Ya, penyesuaian siapa? Ya, penyesuaian biasanya di antara yang dipimpin. Ya. Nah, supaya sesuai, supaya organisasi stabil, maka perlu ada penyesuaian. Ya, ini yang namanya kooptasi. Nah, kemudian yang ketiga, koalisi atau coalition. Yang merupakan perpaduan dua organisasi atau lebih dengan tujuan yang sama. Jadi koalisi, sama-sama kerjasama. Ya. Nah, biasanya untuk mencapai tujuan yang sama ini, ya, kan sering kalian dengar kalau kalian di dunia politik kan seperti itu ya, partai A dengan partai B berkoalisi, bekerjasama untuk memenangkan pemilu misalnya, itu namanya koalisi. Ya. Nah, kemudian yang kelima ada joint venture. Ini merupakan kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. Ini biasanya dalam usaha ya. Ada proyek yang besar, karena tidak mampu untuk membiayai sendiri, maka kemudian ada joint dengan perusahaan lain, ya, joint venture. Oke. Nah, kemudian akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Ya, yang kedua ada akomodasi ya. Tadi kerjasama, sekarang ada akomodasi. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya, tidak dipermalukan ya. Nah, beberapa bentuknya ada koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Ya. Oke, ya, tuh ya. Yang pertama, sekarang kita lihat koersi. Koersi adalah proses akomodasi yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara paksaan atau menggunakan kekerasan. Ya, ini akomodasi. Nah, salah contohnya adalah sengketa tanah antara orang kaya dengan orang miskin. Ini namanya koersi dengan kekerasan. Ya. Kemudian yang kedua, kompromi atau compromise. Kompromi adalah proses akomodasi yang membuat kedua belah pihak saling mengurangi tuntutan atau ekspektasi mereka sehingga sumber ketegangan berkurang agar masalah ataupun konflik dapat terselesaikan. Ya. Jadi bisa saling mengurangi, ya, kompromi. Kemudian ada arbitrasi atau arbitration. Arbitrasi adalah proses akomodasi yang dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sehingga menjadi penengah pertikaian di antara kedua belah pihak yang berkonflik. Ya, jadi ada pihak lain, pihak ketiga yang menjadi penengah. Kemudian berikutnya adalah mediasi atau mediation. Mediasi adalah proses akomodasi yang merupakan penyelesaian pertikaian antara dua kelompok atau lebih yang kedua belah pihak tidak sanggup mencapai kesepakatan sehingga kedua pihak yang berkonflik menghadirkan pihak ketiga agar konflik terselesaikan. Jadi ini hampir sama ini, ya, arbitrasi dengan mediasi hampir sama. Oke. Berikutnya konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik menggunakan perwakilan dari kedua pihak
sehingga mereka dapat mencapai persetujuan bersama dengan kepala yang lebih tenang. Contoh kasus yang paling nyata adalah terjadinya di Aceh, yaitu GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Jadi ada konsiliasi antara GAM dengan pemerintah Indonesia. Ya. Kemudian toleransi. Toleransi adalah bentuk sikap menghargai dan membolehkan pandangan, juga kepercayaan lain berbeda dengan pendirian diri sendiri. Toleransi adalah bentuk akomodasi yang berusaha menghindari konflik sedapat mungkin. Contohnya adalah toleransi dalam beragama. Kemudian stalemate adalah bentuk akomodasi yang terjadi antara dua pihak yang memiliki kedudukan atau kekuatan yang sama besarnya, sehingga konflik akan berhenti dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya ada dua kekuatan yang sama, orang akan berpikir kalau terjadi konflik. Ya, contoh yang dulu, ya mungkin ini kalian belum sampai ya. Zaman dulu ada yang namanya perang dingin antara kekuatan sekutu dengan Rusia. Nah, mereka mempunyai kekuatan yang sama, senjata yang sama, sehingga mereka tidak terjadi konflik. Tadinya ada konflik, tapi karena sama, maka konfliknya tidak jadi, berhenti dengan sendirinya. Kemudian berikutnya adjudikasi, yaitu bentuk akomodasi dengan menggunakan jalan hukum, yaitu pengadilan. Masing-masing pihak sepakat untuk membawa masalah ke meja peradilan. Nah, ini ya kalau terjadi permasalahan, ya macam-macam lah, nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, biasanya akan diselesaikan secara hukum. Itu kalau ada kesepakatan. Ini namanya adjudikasi. Nah, berikutnya yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Ya. Jadi cara-cara bersikap ya menghadapi perbedaan. Bagaimana kita bisa menghadapi perbedaan ini? Ya. Nah, proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan bersikap toleransi, saling menghargai orang lain, dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur budaya, serta perkawinan campuran. Contoh dari asimilasi, ya, contohnya adalah ada orang-orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia, akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun, dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah bercampur dengan bahasa Indonesia. Ya, mungkin juga sama dengan kita, ya. Misalnya orang Jawa datang ke Samarinda, ya, sudah menggunakan bahasa Banjar, katakanlah seperti itu. Tapi dialeknya, logat Jawa. Itu namanya asimilasi. Kemudian hal makanan, ya misalnya bakso, makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok, kemudian lama-kelamaan dianggap sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari sapi, ayam dan sebagainya. Ya, ini jadi berubah bahannya. Ya, berubah bahannya. Tapi tetap namanya bakso, bentuknya juga sama. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang lain ya, yang namanya asimilasi. Berikutnya, nah sekarang yang kedua, proses yang disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Ada 3 bentuk. Yang pertama ada kompetisi, yang kedua kontravensi, dan yang ketiga pertentangan. Ya, nah kalian perhatikan gambar-gambar yang ada ini. Ya, gambar-gambar yang ada ini. Ini ada 3 macam olahraga. Ya, 3 macam olahraga: sepak bola, kemudian basket, dan futsal. Ini adalah bentuk kompetisi. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu.
Ya, mereka bersaing dengan kelompok bersaing. Ya, bahkan bisa saja mereka juga dalam kelompok mereka bersaing, ada kompetisi juga, tapi tetap mereka di sini tetap dalam kelompok tetap mengedepankan kerjasama kelompok mereka masing-masing. Kalau tidak ada kerjasama, bagaimana mereka bisa mencapai tujuan yang ada? Ya, kalau hanya pemain bola kemudian walaupun dia pinternya kayak pengojek bola, tapi kalau dia main sendiri, bisa tidak menggolkan? Tidak mungkin. Ya, sama juga dengan basket dan futsal. Ya, ini bahkan juga kalau olahraga yang perorangan pun juga ada kompetisi. Ya, ini kompetisi ya, contohnya. Kemudian yang kedua ada kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Nah, contohnya ini kalau lihat gambar di sini adalah gambar pemilihan ketua ini, ya pemilihan ketua atau pemilihan siapa yang jadi pemimpinnya. Contoh ya, Moses di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan. Tidak suka tapi tidak mau dikeluarkan. Itu yang namanya kontravensi. Ya, nggak senang tapi disembunyikan. Ya, diam-diam aja. Ya, berikutnya ada yang namanya pertentangan atau konflik. Ya, konflik adalah proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Ya, ini yang terjadi baru-baru ini kan ada apa? Demo tentang apa? Ya, tentang undang-undang Omnibus Law. Ya, rame ya. Rame. Nah, bentuk tentangan konflik terjadi dalam masyarakat seperti konflik pribadi. Kalian pernah ada konflik pribadi? Pernah ya? Dengan kakaknya atau dengan adiknya, bahkan mungkin dengan orang tuanya ada konflik. Ya. Kemudian konflik sosial. Ya, konflik sosial. Konflik dalam masyarakat ya. Kemudian konflik antar kelas-kelas sosial. Ini biasanya konflik antara buruh dengan majikan, biasanya seperti itu. Konflik politik, ya sering terjadi ini konflik politik. Nah, kalau sudah mulai ada pemilu, nah ini ada konflik politik ya. Dan konflik internasional, ya konflik internasional sering kita dengar. Ya, oke. Kalian jelas ini semua dari penjelasan ini jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya akan memberikan tugas. Ini tugasnya. Tugasnya ada 5 ditambah dengan ada 2 tugas untuk dikerjakan juga, yaitu kumpulkan 3 gambar. Ya. Tugas yang pertama adalah pertanyaan, apakah arti asosiatif? Kedua, apakah arti disosiatif? Yang ketiga, apa arti kompetisi dan berikan contoh 2 contohnya? Apakah arti bergaining dan berikan 2 contohnya? Berikan contoh 2 contoh kompetisi. Dan ini ada gambar ini kalian berikan penjelasan, kumpulkan 3 gambar bentuk sosial asosiatif dan beri penjelasannya. Ya. Kemudian juga 3 gambar berikan penjelasan. Ya, penjelasannya ini minimal ya 3 atau 3 sampai 5 kalimat. Ya, 3 sampai 5 kalimat sehingga kalian bisa memberikan gambaran penjelasan yang ada. Ya. Oke. Pak Diri, ada pertanyaan di situ ada? Kalau ada jawabnya sebentar. Ada pertanyaan? Masih ada waktu juga. Nah. Ini tenggatnya kapan Pak tugasnya? Ya, tenggatnya ini minggu depan. 1 minggu. Lalu Pak, tugasnya boleh diketik? Tugasnya silakan diketik, ditulis tangan, gambarnya silakan difoto, kirim ke
WA atau di Google Classroom. Lalu Ya. ada materinya Kak, Pak? Materinya kalian lihat di buku yang sudah dibagikan. Ya, buku yang sudah terima buku silakan lihat di buku. Ya. Kalau enggak tahu ya bisa kalian browsing, cari di internet. Oke. Oh ini Pak harus digambar Kak? Bukan digambar, kalian kumpul contoh aja, contoh gambar yang ada kalian foto atau kalian download, kemudian kalian beri penjelasan. Ya, gambar-gambar itu. Bab berapa? Di bab 2. Bab 2. Terus Pak, apakah konflik antara umat muslim dunia dengan Prancis termasuk konflik internasional, tolong jelaskan. Lagi panas-panasnya. Ya, kalau sudah konflik antar negara, ya antar negara, kemudian sudah meluas dan mendunia, itu disebut dengan konflik internasional karena melibatkan bukan di dalam satu negara, tapi sudah melibatkan banyak negara. Itu namanya konflik internasional. Ya. Pak, fotonya boleh dari Google Kak? Sama aja pertanyaannya. Itu juga sebetulnya. Boleh saja dari Google, atau mungkin kalian punya foto sendiri, tulis ini koleksi pribadi, kalian bisa saja, silakan, tidak masalah. Atau menemukan kode pena langsung di lapangan ya. Pak ya? Ya, kalian bisa aja foto di lapangan, di lingkungan masyarakat, itu itu gambar asosiatif ternyata. Ya, kalian upload aja ke WA atau ke Google Classroom. Izin dulu nanti rame marah di foto. Ya itu mungkin ya saya kira itu dulu untuk pertemuan pada malam hari ini, pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Jangan lupa ya di subscribe, ya, di like, ya, jangan lupa. Ini juga ya. Bentar dulu. Silahkan di subscribe. Karena sudah mau 1000 ini, ya, kita 1000. Supaya kita bisa lebih banyak lagi yang subscribe, ada yang 1000 lebih. Ini kan baru 680. Nah, sekarang baru 680. Kalau kalian nambah lagi berarti 681. Satu orang, ya. Kalau ada lagi teman-temanmu yang lain yang ikut semua subscribe, sudah berapa? Kita yang ikut berapa nih Pak? Ya. Yang sekarang ini berapa? 380. Nah, 180 tambah 680 sudah 860. Banyak sekali ini. Nanti belum yang di kelas 8 dan 9. Kalau mereka subscribe lagi, wah, banyak lagi nih. Ya. Nanti kan persiapan ulangan juga, jadi bisa ulangan-ulangan materinya bisa dilihat. Nanti ada materi-materi yang akan saya berikan, ya, lewat Google Classroom akan saya berikan materinya atau kisi-kisinya, kisi-kisi ulangannya nanti saya berikan. Nah, siaran ulangnya nanti bisa disaksikan ini Bapak ngajar. Oh, ya. Kalau kalian mau melihat lagi atau belum sempat, bisa lihat di siaran ulangnya. Buka saja di Spansa One TV. Kalian lihat, nanti cari yang IPS kelas 7. Ya, saya akan ada di situ. Kembali di situ lagi. Ada IPA, macam-macam. Dan mapel ada. Yang jelas semua mapel ada, mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kalian bisa ulang lagi, bisa ya sambil tidur-tiduran kalian dengeri suara Bapak yang merdu itu. Ya. Oke, kalau ada begitu. Pertanyaan terakhir nih Pak. Ada ya, Pak. Terakhir nih. Google Classroom kan soalnya nanti di Google Classroom, masukkan di Google Classroom. Dimasukkan. Ya.
Oke, itu aja. Ya, saya kira itu aja. Sudah. Saya kira itu, dan saya akhiri, ya kalian harus belajar lebih baik karena nanti kita akan ulangan tanggal 1 Desember ya lewat SSE. Nah, kalian juga harus belajar dengan baik-baik, baik belajar pelajaran IPS maupun pelajaran yang lain, itu semuanya penting. Nah, tidak ada yang istimewa, semuanya penting karena itu semua pelajaran yang menyangkut juga kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu dulu, kiranya pertemuan kita menjadi berkah bagi kita semua, dan jangan lupa kita juga harus mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir, kemudian pakai masker dan jaga jarak. Saya kira itu. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.